Sosok tersebut berhenti di depan mereka sambil melirik dan menyeringai. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mystery People dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini atau yang menonton seluruh video-video saya diberikan sehat walafiat, dilancarkan milik rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan selalu saya doakan semoga kita semua diselamatkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Sebuah cerita yang akan menguak sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis yang berkembang di masyarakat sambil menemani Anda untuk beristirahat di rumah atau sedang berkumpul dengan keluarga tercinta. Cerita malam ini adalah masih seputar urban legend yang berkembang di daerah Kabupaten Sumedang. Siapa yang tidak mengenal dengan jembatan cincin dan menara loji? Ini adalah sebuah peninggalan bersejarah di masa lampau yang sisanya masih ada sampai sekarang. Lalu ada sejarah seperti apa yang menyelimuti kedua tempat tersebut dan misteri apa yang terkandung di dalamnya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan ke ceritanya, saya mengajak kalian yang belum like video ini untuk like dulu. Kemudian di subscribe channel ini sekarang. Dan silakan juga untuk di share ke media sosial kalian biar saya juga lebih semangat lagi untuk bikin video-videonya. Siap gak siap? Kita akan mulai ceritanya sekarang. Tunjukkan nyalimu. I see you. Beratus tahun Belanda menjajah bangsa kita, dan banyak bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga sekarang. Sayangnya, banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut yang sekarang sudah tidak terawat lagi dan hanya menyisakan kesan mengagumkan sekaligus menyeramkan. Seperti halnya bangunan Belanda yang masih tersisa di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jauh sebelum menjadi kawasan pendidikan, Jatinangor dulunya adalah sebuah perkebunan teh dan karet. Namun, sisa-sisa perkebunan karet dan teh tersebut sekarang sudah tergeser dengan masifnya pembangunan di daerah tersebut. Hanya ada beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih tersisa hingga sekarang. Perkebunan di daerah Jatinangor ini dahulu dimiliki oleh salah seorang warga berkebangsaan Belanda yang bernama Baron W.A. Baud sekitar tahun 1841. Berbagai keperluan penunjang aktivitas perkebunan, maka di sini dibangunlah beberapa bangunan yang masih tersisa hingga sekarang, seperti diantaranya adalah menara loji, dan kedua adalah jembatan kereta api cincin, atau ya orang-orang sering menyebutnya dengan jembatan kereta api Sigobar. Menara loji yang sekarang berada di Taman Loji bertempat di salah satu kawasan universitas di daerah Jatinangor. Menara loji tersebut berfungsi untuk memberi tanda lonceng bagi para pekerja yang sedang bekerja di perkebunan tersebut. Menara loji ini masih berdiri kokoh hingga sekarang, namun sayang, loncengnya sudah hilang diduga akibat dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain menara loji, di Jatinangor ini pun
terdapat satu peninggalan bersejarah ketika zaman penjajahan Belanda terdahulu, yaitu jembatan kereta api Cincin atau yang sering disebut dengan jembatan Sigobar. Ya, sebuah jembatan kereta api lori yang sekarang menjadi penghubung antara desa Cikuda dengan desa Cisaladah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jembatan cincin kereta api lori ini yang berada di Jatinangor dibangun pada tahun 1918 oleh salah satu perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Staatspoorwegen Verenigde Spoorwegbedrijf. Jembatan yang panjangnya sekitar 40 meter ini dipergunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dari daerah Tanjung Sari, Jatinangor, menuju ke Ranca Ekek, yang selanjutnya hasil perkebunan tersebut diangkut ke Batavia. Dinamakan Jembatan Cincin karena jembatan ini berbentuk seperti cincin yang separuh, atau juga banyak orang yang menyebutnya dengan jembatan busur karena bentuknya seperti busur yang melengkung. Pada awalnya, perusahaan perkeretaapian milik pemerintah Hindia Belanda ini hanya akan membangun rel kereta api ini dari Ranca Ekek hingga ke Jatinangor yang panjangnya kurang lebih sekitar 5,25 km untuk mengangkut hasil perkebunan. Namun, pihak militer Hindia Belanda pada saat itu meminta bahwa jalur kereta api ini bukan hanya untuk mengangkut hasil perkebunan, tapi juga bisa untuk mengangkut orang. Alhasil, rel kereta api ini pun diperpanjang oleh pemerintah Hindia Belanda pembangunannya hingga ke daerah Tanjung Sari dan Citali yang kurang lebih berjarak 11,5 km. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, akhirnya pemerintah Hindia Belanda merubah rencana pembangunan rel kereta api tersebut serta mengurungkan niatnya untuk membangun hingga ke daerah Citali. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda hanya membangun rel kereta api ini dari Ranca Ekek hingga ke daerah Tanjung Sari dan diperuntukkan hanya untuk mengangkut hasil perkebunan dari daerah Sumedang Barat. Adapun jalur yang menunjang untuk pengoperasian di jalur ini adalah seperti Stasiun Ranca Ekek, halte Bojongloa, halte Jatinangor, halte Cileles, dan Stasiun Tanjung Sari. Menurut informasi yang didapat, tadinya jalur kereta api ini pun oleh pemerintah Hindia Belanda akan dibangun sampai dengan Sumedang, bahkan sampai dengan ke daerah Cirebon. Namun, setelah pemerintah Hindia Belanda berkonsultasi dengan warga sekitar atau sesepuh-sesepuh di sekitar Tanjung Sari, bahkan ke daerah Sumedang, sesepuh tersebut mengatakan apabila ingin membangun rel kereta api tersebut hingga ke daerah Sumedang, bahkan ke daerah Cirebon, maka pemerintah Hindia Belanda harus melewati daerah Cadas Pangeran yang medannya cukup terjal, sehingga dikhawatirkan selain akan memakan biaya yang cukup besar, pembangunan ini pun akan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Sehingga pemerintah Hindia Belanda dengan pertimbangan hal tersebut mengurungkan niatnya untuk membangun rel kereta api hingga ke daerah Sumedang, bahkan ke Cirebon, dan hanya sampai ke Tanjung Sari. Penduduk daerah sekitar Tanjung Sari dan Jatinangor menyebut jembatan cincin ini dengan sebutan Jembatan Sigobar. Sigobar adalah nama sebuah julukan kereta api uap yang sering melewati ke daerah jembatan kereta api
cincin tersebut. Lain Belanda, lain pula Jepang, atau yang sering disebut dengan Nippon, yang menduduki Indonesia atau menjajah Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, membawa dampak besar bagi rakyat Indonesia, tidak terkecuali jembatan cincin Jatinangor ini. Rel kereta api di jembatan cincin ini oleh pemerintah Jepang dibongkar dan dipindahkan ke daerah Banten, yang selanjutnya dibangun rel kereta api dengan tujuan Saketibaya, di mana desas-desusnya di tempat ini terdapat tambang batu bara. Sekarang hanya fondasi jembatan tanpa rel yang masih tersisa. Kerasnya sistem kerja rodi oleh pemerintah Belanda ketika membangun jembatan kereta api cincin ini, yang memiliki 11 tiang dan 10 lekukan, banyak menelan korban jiwa dari warga pribumi. Jembatan yang dibangun di atas area pemakaman keramat ini, selain menelan banyak korban jiwa dari pekerja warga pribumi, kerap kali dihubungkan dengan hal-hal yang berbau mistis di dalamnya, yang tentunya telah berkembang di masyarakat hingga kini. Pada awalnya, pembangunan jembatan kereta api cincin ini sempat ditolak oleh warga masyarakat. Namun, dengan rasa takut, warga masyarakat tersebut akhirnya menyetujui pembangunan rel kereta api tersebut, asalkan tidak mengganggu area pemakaman di bawahnya. Menurut cerita yang beredar, di bawah jembatan rel kereta api cincin ini terdapat salah satu makam pemuka agama yang bernama Mbah Jambrong, yang sudah berada lebih dulu sebelum jembatan ini dibangun. Hanya memori kelam dan cerita-cerita mengenai masa jaya di masa lampau, serta cerita-cerita yang berbau magis masih bersemaya menyelimuti jembatan cincin ini yang sekarang sudah termakan usia. Padahal jembatan ini sangat indah, dan kita pun masih bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di atas jembatan ini. Mulai dari area Universitas Pajajaran, kemudian ada pemandangan Gunung Manglayang, Gunung Gelis, dan jalur dari Bandung menuju Sumedang yang meliuk-liuk dengan indah, masih bisa kita nikmati dari atas jembatan ini. Perawatan menyeluruh pada jembatan ini diyakini dapat menampik seluruh berita-berita negatif tentang jembatan ini. Hingga kini, jembatan cincin kereta api ini masih dipergunakan oleh warga masyarakat dari kedua desa. Selain sejarahnya, jembatan ini pun mempunyai cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Cerita mistis yang berkembang di masyarakat adalah salah satunya dialami oleh salah seorang mahasiswa yang pada saat itu dia baru pulang dari kampusnya menuju ke tempat kosnya, sehingga dia harus melewati jembatan cincin ini pada setiap harinya. Pada saat itu dia melewati jembatan ini pada malam hari. Jembatan yang belum memiliki penerangan pada saat itu, yang tentunya berbeda dengan sekarang yang sudah terang benderang. Pada saat itu dia melewati jembatan ini dengan rasa takut, sehingga
Dia pun mau tidak mau harus melewati jembatan ini dalam keadaan gelap gulita. Ketika dia melewati jembatan cincin tersebut, tepat berada di tengah jembatan, dia melihat salah seorang sosok wanita yang sedang berjongkok memakai baju putih berwarna agak kecoklatan. Dia sangat terkejut karena ditahan oleh wanita tersebut sambil ke dalam keadaan menangis. Wanita tersebut menanyakan salah seorang atau sosok laki-laki dengan perasaan takut dan terkejut. Mahasiswa ini kemudian memberikan jawaban bahwa dirinya tidak mengetahui sosok laki-laki yang ditanyakan oleh wanita ini. Setelah wanita ini melepaskan pegangannya sang laki-laki tersebut atau seorang mahasiswa tersebut, wanita ini kemudian berlari dan melompat dari atas jembatan menuju ke bawah. Dengan rasa kaget, mahasiswa tersebut melihat sosok wanita ini yang melompat dari atas jembatan. Sebelum mencapai tanah, wanita ini pun menghilang begitu saja. Keesokan harinya, mahasiswa tersebut menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada warga masyarakat atau warga sekitar. Dan menurut warga sekitar atau warga masyarakat di daerah itu menyebutkan bahwa sosok wanita yang ia temui semalam adalah penunggu dari jembatan cincin tersebut meninggal bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan. Dikarenakan si wanita ini tidak jadi dinikahi oleh seorang laki-laki yang diketahui berprofesi sebagai mandor rel kereta api pada saat itu. Kejadian mistis selanjutnya dialami oleh dua orang mahasiswa yang baru pulang berkegiatan di kampusnya pada malam hari dan harus melewati jembatan cincin kereta api Jatinangor ini. Tepat di tengah jembatan, salah seorang dari mereka melihat sosok wanita berbaju merah, berambut panjang, dan wajah yang pucat melintasi tepat di depan mereka. Sosok tersebut berhenti di depan mereka sambil melirik dan menyeringai. Selanjutnya, sosok tersebut pergi begitu saja dan menghilang di kegelapan malam jembatan cincin kereta api Jatinangor. Kejadian mistis tidak sampai di situ. Para mahasiswa yang kebetulan sedang kos di sekitar jembatan cincin kereta api ini seringkali diganggu oleh sosok-sosok makhluk gaib di tempat kosnya. Suatu ketika, ada seorang mahasiswa yang keluar kamar untuk buang air kecil. Setelah dia menunaikan hajatnya buang air kecil, dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia menyempatkan diri untuk melihat keadaan sekitar. Kebetulan kamar kosnya berada di lantai 2. Dia pun menyempatkan diri untuk melihat keadaan tempat kosnya dari lantai 2 ke lantai bawah. Dan dia begitu terkejut. Dia melihat sosok pocong yang sedang mengetuk-ngetuk pintu kamar kos teman-temannya dengan kepalanya. Setelah pocong tersebut mengetuk pintu dengan kepalanya, sosok itu menghilang dan muncul di pintu kamar kos yang lain untuk mengetuk-ngetuk lagi pintunya dengan kepalanya. Dia pun langsung berlari dengan ketakutan masuk ke dalam kamar. Itulah beberapa cerita mistis yang berkembang di masyarakat yang menyelimuti keagungan jembatan kereta api cincin Jatinangor ini. Pesan dari video ini: janganlah kita melupakan sejarah,
karena kita adalah bagian dari sejarah. Kemudian, apabila terdapat tempat bersejarah di sekitar kita, hendaknya tempat bersejarah tersebut dilestarikan demi anak cucu kita. Percaya nggak percaya, tergantung dari Anda menyikapinya dari sisi mana. Dan juga tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Oke Mystery People, itulah cerita misteri kita di malam ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah sini. Dan sebelum saya akhiri videonya, bagi yang belum like, silahkan like dulu video ini dan subscribe channel ini sekarang. Di Bandung, Jawa Barat, saya Kang Dodi pamit. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.